صلاة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya dimanapun berada, kali ini Dahil Baria akan menjelaskan tentang Masjid Al-Khaif. Dan ini adalah salah satu masjid yang ada di kota Mekah. Dan mudah-mudahan suatu saat kita bisa berkunjung ke masjid-masjid yang ada di kota Mekah, selain Masjidil Haram juga ya teman-teman. Jadi setelah Masjidil Haram nanti kita bisa city tour kota Mekah dan bisa mengunjungi masjid-masjid ini. Nah, Masjid Al-Khaif ini terhitung salah satu masjid yang sangat bersejarah di Mina. Al-Khaif adalah bahasa Arab, artinya tempat naik dan turun permukaan gunung. Kenapa sih dinamakan dengan Khaif? Karena masjid ini terletak di tepi turunan bukit yang keras dan di atas tempat turunnya air. Jadi bukit-bukit itu saat ini diratakan lalu dijadikan perkemahan. Dan masjid ini terletak di sebelah selatan Bukit Mina, tidak berjauhan dengan tempat lempar Jumratul Sugro, dan tidak sedikit dikunjungi jamaah haji dari seluruh pelosok dunia tentunya. Untuk apa? Untuk mengambil barokahnya. Karena masjid ini memiliki banyak keistimewaan. Nah, Imam Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi berkata, telah sholat di Masjid Al-Khaif 70 Nabi. Masya Allah ya. Dan Masjid Al-Khaif ini merupakan tempat sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama tinggal di Mina, dan telah ditentukan tempatnya sholat Nabi di masjid tersebut. Nah, tempat sholat Nabi dulu adalah Kubah yang letaknya itu di tengah masjid. Dan sebelum masjid direnovasi, Kubah sangat populer dan diketahui banyak orang. Nah, Syekh Al-Azraqi meriwayatkan dari kakeknya, dari Abdul Majid, dari Ibnu Jurai, dari Ismail bin Umayyah. Sesungguhnya Khalid bin Madras mengabarkan bahwa ia telah melihat beberapa orang tua dari kabilah Ansor mencari tempat sholat Rasulullah di Masjid Khaif di muka menara masjid dekat dengannya. Nah, Masjid Khaif ini mewakili masjid-masjid bersejarah dalam Islam dan melambangkan syiar Islam yang menonjol di kawasan Mina. Masjid ini sekarang telah diperluas dan dipugar pada tahun 1407 Hijriah dan menjadi masjid terbesar di Mina yang bisa menampung ribuan orang. Nah, diriwayatkan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah sholat di Masjid Khaif 70 Nabi, dan di antara mereka adalah Nabi Musa. Seolah-olah aku melihatnya memakai dua pakaian ihram terbuat dari katun, dan ia berihram di atas unta. Masya Allah, luar biasa ya. Ternyata ini menemukan sebuah informasi ya, bahwa Masjid Khaif ini pernah ya di dalamnya para nabi, ada 70 orang Nabi telah sholat di masjid ini. Dan pembahasan selanjutnya adalah tentang Masjid Hudaybiyah. Nah, pernah dengar mungkin teman-teman tentang Hudaybiyah ya, tentang perjanjian Hudaybiyah itu. Nah, ternyata ada masjidnya. Jadi masjid ini terletak di daerah Hudaybiyah, daerah yang terletak di antara Mekah ke Jeddah. Jaraknya itu kurang lebih 25 km dari Masjidil Haram. Nah, daerah itu sekarang dikenal dengan nama daerah Al-Shumaishi. Nah, nama Hudaybiyah ini berasal dari nama seorang laki-laki penggali sumur di tempat tersebut, yang kemudian nama itu dinisbatkan untuk nama sumur dan daerah Hudaybiyah. Nah, di dekat sumur itu terdapat pohon yang rindang, namanya pohon hadbah. Pohon yang menjadi saksi bisu peristiwa baiat itu sekarang sudah tidak ada lagi. Di bawah pohon itulah telah terjadi baiat pada tahun ke-7 Hijriah yang disebut dengan Baiat Ar-Ridwan. Pernah dengar ya teman-teman semuanya tentang Baiat Ar-Ridwan? Nah, diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengundang sekitar 1.400 orang untuk berbuat baiat kepadanya di daerah Hudaybiyah. Dan baiat ini terjadi di bawah pohon sebagaimana yang tertera di dalam Quran surah Al-Fat ayat 18. Nah, seperti ini ya bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Nah, daerah ini pula dan di tahun yang sama telah terjadi perdamaian antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang kafir Makkah. Nah, perjanjian berlaku 10 tahun dan ditulis oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an
Nah, setelah perdamaian berjalan 2 tahun, kaum kafir Makkah melanggar perjanjian tersebut dan perdamaian ini terkenal dengan nama perdamaian Hudaybiyah. Nah, di daerah itulah dibangun lagi sebuah masjid yang dinamakan Masjid Ar-Ridwan. Masjid kuno ini masih bertahan dan dibangun sebelahnya sebuah masjid baru yang berdampingan dengan masjid lama. Masya Allah, tabarakallah. Nah, selanjutnya ini seru banget nih pembahasan tentang Masjid Tanim, tapi Indah akan membahas tentang Masjid Tanim ini nanti di episode berikutnya. Oke, thank you for watching my video. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عروسة النور